proses kita memutuskan dukung seseorang itu panjang. Musrah 10 bulan. Itu kan upaya kami dalam memotret suara rakyat. Karena kalau mau menang, ya dengerin suara rakyat. Kan yang milih besok rakyat. Siapa yang ada di hati rakyat itu yang akan manifest di pemilu besok. Kalau ternyata bukan Gibran, Projo gimana ke Prabowo? Gitu. Kalau di Indonesia politik dinasti nggak ada. Politik dinasti adanya di mana? Korea Utara itu, Kim Jong Un itulah itu. Iya kan? Berarti ada sesuatu yang salah yang harus diberesin di institusi partainya. Ahok dulu partainya PIB loh, lompat ke Golkar, lompat lagi ke Gerindra, lompat lagi ke PDIP. Yang salah Ahok apa partainya? Apakah pikiran Projo sama dengan pikiran rakyat? Mudah-mudahan sama, karena kami ini udah ngobrol sama rakyat. Gitu loh. Tapi Rakernas kemarin Pak Jokowi kan datang sambutan, masih bilang ujuk ke susu, ujuk ke gerasa gerusu. Tapi Projo malah baru Pak Jokowi pulang langsung ke Kertanegara, langsung deklarasi. Itu kan nggak sejalan dengan Pak Jokowi yang bilang ujuk ke susu, ujuk gerasa gerusu gitu. Halo sobat-sobat Rakyat Merdeka, berjumpa lagi di podcast Ngegas di Rakyat Merdeka bersama saya Ujang Sunda dan rekan saya Siswanto. Kita perkembangan politik kayaknya makin seru nih Sis. Nah, kita kira-kira akan bahas apa nih hari ini? Ini yang menarik bahwa dalam pilpres, dalam setiap pemilu presiden itu bukan cuma hajatannya partai politik yang berkembang di beberapa pilpres ini, juga hajatan dari relawan-relawan. Oh betul. Banyak relawan yang tumbuh subur ketika menjelang pemilu presiden. Ada yang bubar setelah pilpres, tapi ada yang tetap bertahan. Ada yang masih mendukungnya sama, ada yang berubah haluan. Ini yang menarik. Kenapa tiba-tiba relawan bisa berubah haluan atau tetap bertahan atau mungkin pecah? Ini yang mungkin bisa kita gali. Di sini ada narasumber yang kompeten yang bisa menjawab itu semua. Oke, siap. Sobat RM, kita sekarang sudah kedatangan tamu istimewa, Bang Panel Barus, Bendahara Umum Projo. Ya, Bang. Selamat siang, Bang. Selamat siang. Sehat kabarnya, Bang? Waalaikumsalam. Sehat. Alhamdulillah. Sehat. Mohon maaf nih kita ganggu nih dari kesibukannya. Nah, Bang, tadi seperti disinggung oleh Mas Siswanto bahwa Pilpres kita ini di era sekarang ini tidak hanya perannya itu tidak hanya dimonopoli oleh partai politik, tapi juga ada relawan. Nah, dari Projo ini, menatap Pilpres 2024 ini seperti apa, Bang? Iya sama aja. Menatap Pilpres besok dengan yang kemarin sama. Tentu Pilpres 2024, yang pertama nih ya, Pilpres 2024, tantangannya beda dengan Pilpres 2014. Banyak mengalami perubahan. Tantangan zamannya berubah. Di 2014 kita belum ada COVID, belum ada perang Rusia-Ukraina, belum ada dinamika Laut Cina Selatan, belum ada disrupsi ekonomi pasca pandemi. Tentu kan situasinya berubah. 2024-2029 takutnya beda dengan 2014. Nah, itu yang pertama. Jadi kami melihat dihadapkan dengan momentum pergantian kekuasaan. Ya, pemimpin yang mampu menjawab tantangan ke depan. Jadi bukan asal sekedar dukung-mendukung. Itu yang pertama. Yang kedua, esensi dari kita berdemokrasi kan sebenarnya adalah keterlibatan rakyat, keterlibatan partisipasi. Itu kan esensi dari demokrasi. Nah, saya pikir keterlibatan atau gerak daripada relawan ini kan sebenarnya bagian dari ekspresi partisipasi rakyat tadi, yang menurut saya ini positif buat kehidupan berdemokrasi gitu. Nah, kalau ditanya kenapa relawan
tumbuh subur, ya. Kenapa kok relawan nih Banyak. jadi variabel banget, jadi faktor banget hari ini? Sebenarnya tumbuh suburnya relawan ini secara tidak langsung sebenarnya ini adalah koreksi Koreksi terhadap saluran politik formal yang mampet. Kalau mau jujur ya, kenapa relawan tumbuh subur? Relawan ini kan organisasi informal ini. Kenapa dia tumbuh subur? Karena ada koreksi terhadap saluran politik formal. Dalam hal ini partai politik. Karena mungkin dianggap saluran politik formal ini gagal melahirkan kepemimpinan nasional yang diharapkan oleh rakyat. Ya kan? Yang kedua, saluran politik formal ini tersumbat dalam mengawal program-program yang pro rakyat. Gitu loh, sehingga rakyat akhirnya bergerak sendiri, berinisiatif sendiri, ya kan, berpikir sendiri, bergerak sendiri, berinisiatif sendiri, mengekspresikan pikirannya dalam tindakan politik lapangan. Dia bikin organisasi informal yang namanya relawan untuk menyuarakan aspirasinya, suaranya. Itu kan menjamur di fase 2012-2014 sampai hari ini. Bang, kalau parpol itu kan mereka punya struktur, punya data anggota, dan juga punya pendanaan. Nah, kalau untuk relawan itu seperti apa? Jumlah dari proyek itu sudah terdata belum berapa? Dan untuk kegiatan sehari-harinya mereka pendanaannya seperti apa, Bang? Iya, pada akhirnya organisasi-organisasi informal seperti relawan ini tadi udah dibilang, ada yang bertahan, ada yang membesar, ada yang split, ada yang pecah, dan segala macam. Itu dinamika. Betul. Tapi ada juga yang bertransformasi dari relawan, dari organisasi informal menjadi organisasi formal. Contohnya Projo. Projo ormas sekarang. Projo ini udah transformasi dari relawan, ya, dari komite-komite kota, ya kan, kemudian bertransformasi menjadi organisasi formal level nasional, terdaftar di Kumham, gitu kan, dengan ketua dewan pembinanya Pak Jokowi, ketua umumnya Budi Aris Setiadi, gitu. Itu ada transformasi juga, gitu. Nah, kalau ditanya apa tadi, pembiayaan atau apa, keanggotaan segala macam itu, yang namanya kalau ditanyanya adalah relawan, saya perlu jelaskan karakteristik relawan. Yang namanya karakteristik relawan itu yang menonjol ada 4. Pertama, dia swadaya sifatnya, ya kan? Terus sporadis, ya, inisiatifnya tinggi, ya, terus eksistensinya tinggi dan nggak bisa diatur. Semuanya ketua itu. Gitu. Tapi apapun itu ekspresi dari warga, dari rakyat, dan itu juga bentuk partisipasi politik. Itu positif sebenarnya dalam kehidupan berdemokrasi. Gitu. Jadi dia sifatnya swadaya, tapi sporadik, susah terbaca relawan ini. Kalau gerak partai politik kadang-kadang gampang terbaca. Kalau relawan nggak ada yang ngatur, inisiatifnya tinggi, bikin aktivitas sendiri, dia biayain sendiri, dia bicara sendiri. Karakteristiknya kayak gitu. Gitu. Itu yang akhirnya bikin banyak relawan Pak Jokowi ini nggak bubar, meskipun Pak Jokowi udah 2 periode. Biasanya kan ketika dia mendukung calon ini ketika mau pilpres, selesai, udah selesai juga tugasnya. Ini juga ketika sementara Pak Jokowi ini kan relawannya banyak, 2 periode dia menang, dan relawannya juga nggak bubar. Sering ngadain reuni, bahkan sekarang cawe-cawe juga di pilpres. Ya itu kan nggak bisa disalahin relawannya dan tidak bisa disalahin Jokowinya. Artinya ada kesadaran yang maju di sana. Iya kan? Ada perubahan kesadaran. Kalau kami yang juga tadinya adalah relawan Pak Jokowi, sekarang secara organisasi bentuknya ormas politik nasional, kami memang sejak awal ini ada, ya, karena ada Pak Jokowi. Projo ini kan ada karena ada Pak Jokowi. Kalau nggak ada Pak Jokowi, nggak ada Projo. Ya kan? Nah, kami memang sudah bersikap dan mengambil posisi bahwa tugas dan tanggung jawab Projo adalah memastikan
pemerintahan Pak Jokowi ini berjalan sukses sampai akhir. Gitu loh. Sehingga kita, tadi yang saya bilang, tanggung jawabnya memastikan Pak Jokowi ini, pemerintahan Pak Jokowi ini sampai 20 Oktober 2024 berjalan sukses hingga akhir. Gitu loh. Kenapa itu penting buat kami, buat Projo, dan juga mungkin buat banyak kelompok relawan lain. Pak Jokowi ini kan pemimpin yang lahir dari rakyat biasa, Mas. Ya, Kang Ujang ya. Pak Jokowi ini kan pemimpin yang lahir dari rakyat biasa. Bukan siapa-siapa. Gitu loh. Dan ini menarik. Gitu. Dia bukan anak ketua umum partai politik. Ya. Latar belakangnya dia bukan jenderal. Dia bukan anak konglo. Iya kan? Gitu. Dia bukan siapa-siapa, dia rakyat biasa. Gitu. Yang bertarung dari bawah. Nah, ini harus kita jaga ini. Bahwa di Republik ini melalui mekanisme yang tersedia, bahwa orang biasa juga bisa menjadi pemimpin besar di Republik ini. Ini mimpi banyak orang biasa. Ini mimpinya anak petani yang kita jagain. Mimpinya anak buruh, mimpinya tukang becak, mimpinya pedagang kecil, mimpinya prajurit rendahan. Mimpi mereka bahwa mereka bisa memimpin Republik yang besar ini, jangan kita bunuh. Caranya apa? Pastikan pemerintahan Pak Jokowi berjalan dengan sukses hingga gitu. Kalau logikanya Nah, sampai kalau kemudian pertanyaan kenapa kok mau pemilu ikut cawe-cawe lagi, ya kan? Itu lain lagi konteksnya. Itu begini. Kami dan mungkin mayoritas rakyat berpikir apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi ini baik. Bahwa apa yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi ini harus dilanjutkan. Kan begitu? Nah. Begitu kan? Itu. Nah, kesadaran itulah yang kemudian bahwa suksesi kepemimpinan ini jadi penting ke depan. Bahwa kepemimpinan nasional ke depan ini harus mau melanjutkan fundamen pembangunan yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi untuk rakyat. Gitu loh. Jadi di akhir jabatannya saya pikir ada kegelisahan yang positif di Pak Jokowi. Ada dua saya ngeliatnya. Yang pertama adalah Pak Jokowi pasti gelisah dong. Apa yang sudah bagus ini, apa yang sudah dia bangun, infrastruktur IKN, pasti kegelisahan dia ini, harapan dia ingin ini semua dilanjutkan untuk rakyat, untuk bangsa ini. Kan begitu Pak Ujang. Lalu yang kedua, kegelisahan yang kedua adalah Pak Jokowi ini sebagai pemimpin, sebagai presiden 2 periode, dia punya view ke depan. Ya kan? Dia punya lampu sorot ke depan. Menurut beliau, ada momentum di depan. Indonesia emas. Nggak usah Indonesia emas 2045 dulu. Ada momentum di 11 tahun ke depan. 13 tahun ke depan ini. Ya, ada bonus demografi. Iya kan? Yang harus dikelola. Supaya apa? Supaya dia tidak jadi bencana demografi. Makanya Pak Jokowi selalu ngomong penguatan industrialisasi, hilirisasi, pematangan industri di Indonesia. Karena ini supaya sejalan dengan situasi, momentum di depan, di mana kita akan ada momentum tadi, bonus demografi tadi. Gitu. Dan bonus demografi itu kalau dikelola, itu bisa berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Indonesia bisa lompat jadi bangsa yang besar, jadi bangsa yang maju, jadi bangsa yang tingkat perekonomiannya mungkin terbesar keempat di dunia. Nah, kegelisahan inilah yang juga kemudian kita ngelihatnya sama. Ada dua. Satu, bagaimana pembangunan ini dilanjutkan. Kedua, bagaimana kepemimpinan nasional ke depan mampu memetik momentum itu. Untuk apa? Untuk mendorong bangsa ini take off. Jadi bangsa yang besar itu. Mas. Terus kenapa jatuhnya ke Prabowo gitu? Yang
cara ininya beda dengan Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi anak Rakyat dari biasa. kalangan Ini biasa, anak jenderal. ini anak pembesar berkali-kali ikut pilpres gitu. Nggak ada masalah. Kan mimpinya tidak mati kalau pemerintahan ini sukses. Iya kan? Mimpinya anak buruh, anak petani, satu saat ke depan kan tetap tidak akan mati. Tapi kalau pemerintahan ini gagal, pemerintahan yang lahir dari rakyat biasa ini gagal, ini jadi presiden yang Ganjar, nggak baik Ganjar rakyat bagi biasa loh. siapapun yang berlatar belakang keluarga yang kurang mampu. Ini harus kita jaga mimpi ini, Mas. Tanggung jawab kita. Bahwa kenapa kemudian projo deklarasi Prabowo itu lain lagi. Karena apa? Projo ini dalam memutuskan dukungan juga prosesnya panjang. Gitu loh. Kita 10 bulan Musrah ya. menjalankan musyawarah rakyat. Itu kan harus dimaknai sebagai ikhtiar kami ya dalam merawat demokrasi. Musrah itu kan banyak tuh waktu itu. Ada bukan cuma Projo juga, di situ ada KSPSI kalau nggak salah itu waktu itu, relawan buruh juga. Ya. Dan hasilnya pun bukan cuma Pak Prabowo, ada Pak Betul. Ganjar di situ, ada Iya. Pak Mahfud di situ, Ada Pak Erlangga, ada Pak Erlangga. Erik, ada Gibran juga di situ. Anies juga ada. Gitu loh. Ya itulah suara rakyat. Memang kita menggelar musrah itu apa sih? Bukan sekedar cari nama atau mengejar nama-nama yang potensial. Tapi sebenarnya kan tadi niatnya adalah membuka ruang buat rakyat terlibat, buat rakyat bicara. Itu ikhtiar kami lah dalam merawat demokrasi. Ya kan, kita nonsen lah ngomong demokrasi. Rakyat yang nggak dikasih ngomong, nggak dikasih terlibat, berpartisipasi. Esensi dari demokrasi apa sih? Partisipasi publik, rakyat bergerak. Gitu loh. Bang, ini antara Rakyat merdeka jadinya. Gitu loh. antara Prabowo dengan Ganjar itu kan sejak awal mereka jualannya sama, meneruskan program Jokowi. Nah, juga tadi disinggung di Musrah juga bahwa hasil Musrah itu ada Pak Prabowo, ada Pak Ganjar, ada Pak Erik, Pak Erlangga. Nah, kenapa apa yang membuat Projo itu bulat keputusannya ke Pak Prabowo? Apakah ada arahan dari Pak Jokowi atau hanya membaca sinyal-sinyalnya aja? Tadi saya bilang proses kita memutuskan dukung seseorang itu panjang. Musrah 10 bulan. Itu kan upaya kami dalam memotret suara rakyat. Karena kalau mau menang, ya dengerin suara rakyat. Kan yang milih besok rakyat. Siapa yang ada di hati rakyat itu yang akan manifest di pemilu besok. 10 bulan tuh kita lakukan. Lalu setelah musrah kita bikin konverda. Untuk apa? Internal. Kita pengen dengar juga suara-suara pengurus. Kayak apa gitu loh. Dan ingat Mas, perlu saya kasih tahu bahwa di konverda Projo itu dibahas dengan serius apa sih tantangan zaman ke depan. Karena kita nggak ujuk-ujuk ngomong saya dukung ini tanpa memahami situasi ke depan nih kayak apa gitu loh. Itu kita bahas Mas, ada 4 tantangan yang krusial yang kita bisa highlight di setiap konverda. Yang pertama, ketidakpastian global. Ada perang di mana-mana. Ini kan tadi saya bilang, situasi ini kan tidak ada di 2014. Iya kan? Terus ada disrupsi ekonomi pasca pandemi. Kemarin kita pandemi mulai 2019 akhir itu, 2020 lah. Sampai 2022 lah kita anggap. Iya kan? Ini juga punya dampak. Kita perlu recovery. Gitu. Yang ketiga, ya, ada momentum tadi ke depan yang harus kita petik. Ada bonus demografi segala macam. Yang keempat, tantangan yang keempat apa? Kita pengen kepemimpinan ke depan mau melanjutkan apa yang sudah dibangun Pak Jokowi. Nah ini, 4 ini nih kemudian jadi variabel penting kita dalam menentukan siapa yang cocok menjawab tantangan-tantangan ini. Itu Mas. Nah, selain 4 tantangan zaman itu, kita juga menitipkan agenda 711 tadi.
Kan waktu di Kertanegara kan saya kasih maklumat Projo ke Pak Prabowo. Itu kan pandangan Projo tentang situasi ke depan dan apa yang harus beliau laksanakan sebagai presiden ke depan. Gitu. Kita namakan agenda 711. 7 agenda kebangsaan, 11 program prioritas harapan rakyat. Supaya kenapa? Itu kita titipkan ke calon pemimpin yang kita dukung. Supaya kita nggak ngasih cek kosong. Kita main dukung-dukung nggak tahu apa yang dia mau kerjain. Gitu loh. Tuh. Jadi kenapa pilihannya jatuh ke Pak Prabowo? Karena ada itu. Siapa nih manusia di kita atau calon pemimpin di kita yang mampu menjawab tantangan-tantangan. Gitu loh. Iya kan? Nanti yang memutuskan pada akhirnya rakyat juga nanti di pemilu. Apakah pikiran Projo sama dengan pikiran rakyat? Mudah-mudahan sama. Karena kami ini udah ngobrol sama rakyat. Gitu loh. Tapi Rakernas kemarin Pak Jokowi kan datang sambutan. Masih bilang, ujuk ke susu, ujuk ke gerasa gerusu. Tapi Projo malah baru Pak Jokowi pulang langsung ke Kertanegara, langsung deklarasi. Itu kan nggak sejalan dengan Pak Jokowi yang bilang, ujuk ke susu, ujuk gerasa gerusu gitu. Iya. Rakernas 6 ini kan nggak ada bedanya dengan Rakernas 5. Ya, Rakernas kalau ngomong ojo ke susu itu beliau ngomong di Rakernas 5 Borobudur. Itu udah keluar kata ojo ke susu. Gitu loh. Tapi kemarin dia bilang ojo gerasa gerusu, ojo ke susu karena yang mau didukung juga nggak ada di sini. Gitu loh. Sambil matanya ke sono loh. Cari-cari. Ke sono loh, agak ke kanan. Di sana ada Gitu loh. tempatnya Gerindra di situ. Tapi nggak usah lah diskusinya di situ, ya. Kalau buat kami Projo seperti itu ya. Kami sudah bicara sama rakyat, sudah coba memotret apa yang menjadi suara rakyat, aspirasi rakyat. Dan apa yang disampaikan Projo juga kan sifatnya usulan. Orang kita bukan partai politik. Mudah-mudahan usulan Projo ini ditangkap oleh teman-teman di partai politik. Gitu loh. Tapi relawan ini, kayak Projo ini, kan bukan parpol, dia ormas. Dan sudah gelar musra. Suaranya beda-beda. Ketika sekarang sudah ngusung Prabowo, itu kan nggak berarti bahwa Projo ini pasti akan bulat dukung Pak Prabowo. Pasti pecah-pecah juga. Ini berarti nggak seperti kemarin nih, kekuatan Projo di 2024 ini. Ada yang menilai seperti itu, Bang. Bilang, wah ini kan udah banyak yang pecah-pecah, udah banyak yang dukung ini. Ini pasti nggak bulat. Orang kemarin setelah deklarasi dukung Prabowo, yang Jakarta Timur deklarasi dukung Ganjar kok gitu. Iya, kalau semua kepala rakyat Indonesia bulat, pemilunya lawan kota kosong. Kan kekuatan Projo. Iya kan? Ya. Gitu. Nah jadi biasa ada dinamika, ada perbedaan pendapat itu biasa. Tapi keputusan Projo sudah diambil melalui mekanisme yang berlaku di internal organisasi. Dan keputusan itu jatuh dukungan kami kepada Pak Prabowo Subianto. Itu utuh, bulat, dan solid. Gitu ya. Nah bahwa ada ya gerakan-gerakan yang mendukung calon lain di luar Pak Prabowo Subianto sebagai keputusan organisasi yang resmi, saya pikir itu sah-sah saja. Ya, setiap warga negara mau dukung siapapun itu sah-sah saja. Nggak disangsi itu. Cuma yang jadi masalah ketika dia menggunakan atau mencatut nama organisasi Projo. Nah. Itu baru masalah. Gitu loh. Ya. Karena saya lihat Projo yang menggunakan nama-nama Projo ini bukan kader Projo. Ya, bukan kader Projo. Jadi dicatat ini namanya. Itu Projo siluman berkali-kali saya bilang. Dan ini biasa dalam event politik musiman itu biasa ada operasi-operasi pecah belah seperti itu tuh biasa. Tapi ya kenapa itu terjadi sama Projo? Mungkin Projo teramat penting. Gitu ya. Gitu loh.
Jadi kadang-kadang saya tersipu juga. Wah, Projo ini jadi faktor yang sangat menentukan sampai diginiin. Gitu. Gitu Mas. Jadi kalau kita dicuekin aja kan berarti kita nggak diukur. Ternyata kita sangat penting sampai di operasi seperti itu. Itu udah endus ini kan operasi murahan-murahan aja. Tapi buat kami sih ini nggak membuat kami gentar, nggak membuat kami turun semangat, ya. Daya juang kami makin kuat. Dan kemudian kami semakin yakin bahwa Prabowo yang besok pasti terpilih nih. Bang, Gitu, ini Mas. sekarang ini di koalisi Pak Prabowo itu kan penentuan cawapres begitu alot. Bahkan di saat yang lain sudah mendaftar menjadi mendaftar ke KPU, ini diskusi di Prabowo ini menjadi cawapres belum juga ini. Nah, dari Projo itu ikut nggak dalam diskusi tersebut untuk penentuan cawapres dan mengusulkan nama? Kalau alot kan biasa. Mengedepankan musyawarah itu juga biasa. Kalau alot itu semua pengen itu biasa. Karena berarti semuanya yakin Pak Prabowo menang. Gitu loh. Gitu nggak logikanya? Kenapa bisa alot, bisa musyawarah? Karena semua yakin Pak Prabowo menang ini jadi presiden. Jadi biasalah ada musyawarah yang cukup panjang, segala macam. Dalam politik itu kan lumrah. Dan semua kemudian nanti jatuh pada satu kesimpulan bahwa wakilnya siapa, kan begitu. Inilah yang kemudian nanti akan diumumkan dan pasti ini sudah dikalkulasi, gitu loh. Kan pada akhirnya semua orang kan dalam menghadapi kontestasi pemilu, semua partai politik pasti pada akhirnya ujungnya pengennya menang, kan begitu ya, pengennya menang, gitu. Ya pasti akan dikalkulasi siapa kira-kira profil wapres yang pas mendampingi Pak Prabowo dan mampu mewujudkan kemenangan tadi, gitu. Bang, kalau kan awalnya waktu itu kemarin Rakernas rencananya itu kan deklarasi bukan hanya dukung Prabowo, langsung deklarasi Prabowo Gibran. Ternyata batal. Pasca putusan MK, nama Gibran menguat. Belakangan agak redup. Kalau ternyata bukan Gibran, Projo gimana ke Prabowo? Kan situasi berubah biasa. Kita bangun tidur, berubah awan menjadi pagi, pagi menjadi siang, siang menjadi malam kan biasa juga. Jadi tadi ngobrol-ngobrol di luar. Itu kenapa kok saya dengar begini, kok tiba-tiba begini? Ya biasa lah, itu kan unsur-unsur kejutan itu kan juga perlu dalam politik, gitu kan. Nah, mengenai naik turunnya situasi itu kan susah juga. Kita mau ngukurnya apa? Kita klaim dia situasinya naik turun, padahal yang berubah kitanya. Karena sumber informasi kita berubah. Iya kan? Terus kita klaim bahwa situasi berubah, kan susah. Kalau kami kan fokus aja sama apa yang kami kerjakan, sama yang kami yakini, dan kami sifatnya mengusulkan. Gitu. Sebagai pendukung Pak Jokowi ini kan sekarang ini kan habis diserang oleh para pendukung-pendukungnya dulu gitu kan. Bahkan PDIP juga beberapa kader secara frontal dengan Pak Jokowi. Sebagai pendukungnya ngeliatnya gimana ya Bang? Miris nggak tuh sih dulu yang didukung sekarang diserang habis-habisan, membangun dinasti politik dan sebagainya, melabrak aturan gitu. Ya kalau untuk menghadapi kontestasi pemilu besok, tadi belum tuntas saya bicara. Kalau Projo jelas sifatnya usulan. Dan dari hasil konperda itu bulat mendorong Prabowo Subianto sebagai capres yang akan dipilih. Sebagian besar mengusulkan Mas Gibran mendampingi Pak Prabowo sebagai calon wakil presiden. Ini usulan sifatnya dari Projo. Dan Projo yakin pasangan ini adalah pasangan yang ideal, ya, pasangan yang mampu menjawab tantangan-tantangan yang sudah saya jelaskan tadi, serta pasangan ini adalah pasangan yang
berkomitmen menjalankan program-program yang pro rakyat, dan pasangan yang pasti mau melanjutkan apa yang dibangun oleh Pak Jokowi, gitu loh. Lalu yang kedua terkait kenapa kok jadi banyak serangan. Iya. Jadi haters nih Pak Jokowi, jadi banyak yang dulu pendukung jadi haters nih sekarang. Ya itu dinamika dalam politik, Mas. Ya. Kayak miris benar gitu ngeliatnya. Waduh. Itu kan terjadi juga di Pak Prabowo pada saat beliau masuk ke kabinet. Ya. Jadi itu biasa dinamika. Tapi kita fokus aja lah sama bagaimana mewujudkan Indonesia bisa lebih baik ke depan. Indonesia yang maju. Masalah dibenci orang, masalah hujat-hujat orang, saya pikir itu konsekuensi lah. Apalagi pejabat negara atau pejabat publik, ya biasa itu, gitu loh. Kan nggak mungkin semuanya bisa puas dan sama dalam melihat Pak Jokowi. Gitu. Terus berubah. Kalau nama masalah nggak? dinasti, ya. Kalau masalah dinasti, tadi saya juga udah diskusi di depan. Kalau dinasti politik itu hal yang umum, biasa saja. Dinasti politik itu adalah banyak ya bagian dari anggota keluarga yang terlibat dalam politik, dalam jabatan-jabatan politik, dalam posisi-posisi politik. Tapi itu mereka raih melalui jalur elektoral, gitu loh. Dalam model politik demokrasi liberal seperti ini, ya, itu biasa saja. Karena pada akhirnya kan nanti rakyat yang menentukan dia ada nggak di hati rakyat, gitu ya. Kalau rakyat nggak suka, bagaimana cara? Kalau Anda anti dinasti, bagaimana cara yang nggak usah dipilih? Iya kan? Nggak usah dipilih, selesai itu. Kalau orang suka ya silakan pilih, kan begitu. Jadi dinasti politik itu yang menurut saya biasa-biasa aja, umum-umum saja. Itu yang berlaku di muka bumi ini 150 tahun belakangan ini. Tapi biasanya yang dinasti itu eksesnya negatif, Bang. Itu negatif. Misalkan akhirnya ujung-ujungnya Dinasti politik itu di Amerika juga ada dinasti politik. Dari mulai Kennedy, Roosevelt, di India juga ada, di Pakistan ada. Tapi ada jenjang waktu Di nggak? Indonesia ada, ya. Ada jenjang Indonesia waktu ini ya? contohnya dinasti politik siapa? Soekarno itu dinasti politik bukan? Contoh dinasti politik bukan? Iya. Iya. Tapi kan ada jenjang waktu di situ bahasanya. Nggak ujuk-ujuk langsung gitu loh. Pengaruhnya Pak Karno terhadap Mega itu positif nggak? Positif. Positif. Kan nggak salah. Akhirnya kemudian rakyat memilih Mega karena pengaruh Karno, kan nggak apa-apa juga. Iya kan? Ya. Gitu. Nggak ada masalah juga. Gitu. Pengaruh nama besar Bung Karno sehingga orang memilih Megawati Soekarno Putri. Nggak ada salahnya itu. Gitu loh. Kemudian orang memilih Mega. Nggak ada salah. Nah, kemudian dari Bu Mega ke Nanan dan ke Mbak Puan. Pengaruh nama besar Mega ke mereka seperti apa? Belum diuji. Kan begitu. Nggak ada salahnya juga. Gitu. Ada Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Ada anaknya Mas Ibas. Ada Mas Ahaye. Udah diuji juga nih berkontestasi di Jakarta. Gitu loh. Tapi kan kemudian yang memutuskan rakyat. Gitu. Nah, ini sekarang misalnya ada Pak Jokowi, ada Mas Gibran atau yang lain. Kan ujung-ujungnya tetap siapa? Rakyat yang jadi hakim. Iya kan? Ada akhirnya rakyat jadi hakim. Bang, ini obrolan kita semakin lanjut semakin seru. Jadi saya mau bilang dinasti politik itu umum, biasa aja. Ya enggak, kalau politik dinasti itu enggak ada di Republik ini. Politik dinasti itu adanya di Korea Utara. Karena politik dinasti itu kan berpolitik dengan cara seperti monarki. Iya kan? Seperti dinasti, garis keturunan. Gitu loh. Itu adanya di Korea Utara. Walaupun klaimnya dia republik. Gitu loh. Tapi politik dinasti itu. Bukan monarki absolut. Kalau monarki absolut, kerajaan Arab Saudi, Brunei itu monarki absolut. Gitu loh. Ya. Kalau Thailand itu monarki, klaimnya monarki konstitusional.
Itu ada perdana menteri, ada raja juga yang berperan. Gitu. Kalau di Indonesia politik dinasti nggak ada. Politik dinasti adanya di mana? Korea Utara itu, Kim Jong Un itulah itu. Iya kan? Ya. Nah malah yang sebenarnya perlu dirapiin di Indonesia itu adalah pelembagaan politik. Ini penting. Pelembagaan politiknya ini perlu diperbaiki, Mas. Seperti apa misalnya? Terutama institusi partai politiknya. Ya, terutama institusi partai politiknya. Selalu kadang-kadang saya kalau berdebat masalah Gibran, oh Gibran ini kader PDIP katanya. Definisi kader aja kita bingung. Emang dia udah berapa lama dia jadi kader di situ? Apakah dia lahir dari bawah? Belum tentu juga. Gitu loh. Institusi partai politik ini juga harus dirapiin. Supaya orang nggak. Karena partai itu kan salah satu tugasnya kan memproduksi kader. Salah satu tugas partai politik itu adalah memproduksi politisi. Yang kemudian politisi-politisi partai politik ini diharapkan mampu menjadi legislator yang bisa menghasilkan undang-undang yang berpihak sama rakyat. Misalnya kan, atau bisa jadi kepala daerah yang berpihak sama rakyat. Lah sekarang, atau bisa jadi calon presiden yang yang berpihak sama rakyat. Kan begitu. Di semua level lah ya. Ada yang jadi dewan, ada yang jadi kepala daerah, ada yang jadi capres. Pertanyaannya, ini terjadi nggak sebagaimana mestinya? Semua kepala daerah itu main comot-comot aja entah dari mana-mana. Iya kan? Iya kan? Misalnya nih, misal nih. Kan kemarin Bu Mega ngomong, jangan melirik partai lain. Yang salah ini bukan orang yang lompat dalam partai. Yang salah ya partainya. Nggak mengakomodir gitu. Bukan nggak mau mengakomodir. Berarti ada sesuatu yang salah yang harus diberesin di institusi partainya. Ahok dulu partainya PIB loh. Lompat ke Golkar. Lompat lagi ke Gerindra. Lompat lagi ke PDIP. Yang salah Ahok apa partainya? Betul, loncat. Apakah si tukang loncatnya yang salah? Atau sistemnya yang membiarkan itu boleh loncat? Kan nggak ada yang salah dia mau loncat-loncat. Terus orang yang loncat-loncat disalin, nggak bisa. Itu yang harus diperbaiki. Pelembagaan politik itu perlu diperbaiki. Dalam hal ini salah satunya adalah institusi partai politik. Semua orang pragmatis kok. Dorong kepala daerah pengennya menang. Emang Gibran didorong jadi wali kota oleh partai? Karena kader? Bukan, karena pengen menang. Nanti jadi anggota belakangan setelah jadi. Diklaim-klaim kader. Jujur kita. Gitu loh. Ya kan? Kita mulai bisa, Bang? Ya, sip. Oke. Ini hanya 5 pertanyaan, Bang. Abang boleh dari setiap pertanyaan itu pilih salah satu. Oke? Pertama, 1 putaran atau 2 putaran? 2 putaran. 2 putaran. Gibran atau Erik? Gibran. Gibran banget. Relawan atau parpol? Relawan. Relawan. Pilpres ya? Iya. Oke. Menteri atau komisaris? Enggak dua-duanya. Anggota dewan aja. Prabowo atau Ganjar? Prabowo. Oke. Abang terima kasih sekali Iya. sudah menyempatkan hadir di kantor Siap. kami di Rakyat Merdeka. Tapi namanya tetap Projo Bang ya, nggak Probo. Projo. Nggak berubah nama gitu. Projo. Kalau dulu kan Pro Jokowi, sekarang Probo. Nggak, Prabowo nggak jadi Probo gitu. Enggak lah. Kan ini ada karena ada Pak Jokowi. Dan ganti nama kan di Kongres. Kongres Projo nanti 2020 Desember. Calonnya tetap ya. Apa? Calonnya tetap ya. Calonnya apa? Ya masih Budiari juga ya. Enggak tahu, nanti lihat nanti. Sobat Rakyat Merdeka, itulah obrolan kami dalam kesempatan ini bersama Bendahara Umum Projo, Bang Panel Barus. Terima kasih sudah hadir di kesempatan kali ini. Terima kasih. Dan pesan kepada Sobat Rakyat Merdeka, jangan lupa like and subscribe Rakyat Merdeka TV agar kita terus bisa berkarya, menghasilkan, mengundang narasumber-narasumber yang
berkompeten untuk mendapatkan informasi yang menarik terkait perpolitikan Indonesia. Salam dari kami, Merdeka! Merdeka. Yes.